Di setiap zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabinya sebagai petunjuk dan pembimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Kisah mereka syarat akan pelajaran berharga dan pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menelusuri kisah salah satu nabi, yaitu Nabi Shaleh alaihi salam, yang diutus untuk mengingatkan umatnya yang telah terjerumus dalam kegelapan, serta kita akan membahas perjuangannya dalam mengajak kaum Tsamud kembali kepada tauhid. Sebuah kisah yang tidak hanya mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga pentingnya keimanan dan ketaatan dalam hidup kita. Pastikan untuk menyimak video ini hingga akhir, karena kisah Nabi Shaleh alaihi salam akan mengingatkan kita betapa pentingnya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil pelajaran dari kaum yang telah binasa karena keingkarannya. Sebelum itu, untuk sahabat berilmu yang baru bergabung, silahkan dukung kami dalam menyiarkan ilmu dengan cara subscribe, dan untuk orang-orang berilmu yang telah mensubscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Sekiranya video kami bermanfaat, silahkan dibagikan kepada orang lain, karena menurut Rasulullah, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Berikut ini kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berilmu. Nabi Shaleh alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kaumnya, kaum Tsamud, menuju jalan yang benar. Nabi Shaleh alaihi salam hidup sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, berasal dari bangsa Arab dan merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Shaleh adalah Ubaid, dan beliau hidup di wilayah Al-Hijr, sebuah daerah di Arab Utara yang kini menjadi bagian dari Arab Saudi. Kaum Tsamud, yang merupakan keturunan dari Tsamud bin Atsir bin Aram, dikenal dengan keahlian luar biasa mereka dalam memahat gunung-gunung batu menjadi bangunan megah. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Selain itu, kaum Tsamud memiliki kemampuan bercocok tanam dan beternak yang makmur, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 9, dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, Quran surat Al-Fajr ayat 9. Namun di balik kemakmuran dan kehebatan mereka dalam membangun peradaban, kaum Tsamud terperosok dalam penyembahan berhala, mengikuti tradisi nenek moyang mereka yang jauh dari ajaran tauhid. Penyembahan ini tidak hanya menjauhkan mereka dari Allah, tetapi juga membuat mereka angkuh dan sombong, hingga dalam kesehariannya mereka terbiasa melakukan kemaksiatan berupa perzinahan dan mabuk-mabukan. Mereka seolah lupa akan asal-usul dan tujuan penciptaan mereka. Kerap kali mereka menganggap kaumnya lebih unggul sehingga mereka sering merendahkan kaum lain. Oleh karena alasan tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Shaleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73, dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Shaleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran surat Al-A'raf ayat 73. Sebelum Nabi Shaleh diutus untuk menjadi nabi di antara kaum Tsamud, mereka menghormati dan menjunjung tinggi Nabi Shaleh alaihi salam. Mereka menaruh harapan kepada Nabi Shaleh untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud, yaitu meneruskan jejak nenek moyang mereka dalam penyembahan berhala. Namun ketika Nabi Shaleh mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Seruan ini yang seharusnya menjadi penyelamat bagi mereka,
justru ditentang oleh sebagian besar kaum Tsamud. Kaum Tsamud merasa terganggu dengan ajakan ini karena ajaran nenek moyang mereka dianggap lebih sesuai dengan keinginan dan gaya hidup mereka yang penuh kesombongan. Sebagian dari mereka mulai menjauh dan bahkan menuduh Nabi Saleh terkena sihir. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Saleh alaihi salam tidak hanya menghadapi tantangan dari segi penolakan, tetapi juga permusuhan dari para pemuka kaum Tsamud yang merasa terganggu dengan ajakan beliau. Kaum Tsamud terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok kecil yang mengikuti Nabi Saleh alaihi salam dipimpin oleh Junda bin Amru. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Tsamud. Sedangkan kelompok besar yang menentang Nabi Saleh dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti Zu'ab bin Amru dan Rabbab bin Syar. Dijelaskan oleh para mufasir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Saleh alaihi salam, kaum Tsamud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh alaihi salam pun menyanggupi permintaan kaum Tsamud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Saleh alaihi salam keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Tsamud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Tsamud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Saleh alaihi salam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Saleh alaihi salam. Maka bersabdalah Nabi Saleh alaihi salam, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 156. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Saleh alaihissalam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Saleh mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih. Para penentang Nabi Saleh tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Para kaum Tsamud yang menentang Nabi Saleh alaihi salam merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat dua wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. Dua wanita tersebut adalah Syaduk binti Mahya dan Unaizah binti Ghunaim. Unaizah merupakan istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membentuk perjanjian dengan Khudar bin Salif untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Sedangkan wanita provokator yang satunya lagi yaitu Syaduk binti Mahya pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Mishra bin Mahraj apabila Mishra mampu membunuh unta tersebut. Khudar dan Mishra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lain. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air. Lalu secepat kilat mereka memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat milik Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam sangat sedih atas tindakan kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihi salam pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Saleh alaihi salam, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Saleh alaihi salam pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab.
seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 65. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia, Saleh, berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran surat Hud ayat 65. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihi salam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok penentang Nabi Saleh alaihi salam yang selamat, kecuali Kalbah binti As-Salq. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut. Namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Saleh alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina, melanjutkan hidup dengan mengambil hikmah dari peristiwa yang telah mereka saksikan. Kaum Samud yang dulu perkasa dan angkuh, kini hanya menyisakan reruntuhan sebagai pengingat bagi kita semua. Sahabat berilmu, kisah Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Samud adalah salah satu pengingat bagi kita tentang akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Mereka yang menentang ajakan kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya akan merasakan akibat yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat, namun sayang kaum Samud memilih jalan yang salah. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah, tidak terpedaya oleh kesenangan dunia yang sesaat, dan selalu menerima kebenaran meskipun terkadang terasa berat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat berilmu sepenggal kisah Nabi Saleh alaihi salam. Untuk para sahabat yang berilmu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Jelajah Ilmu demi mendukung perkembangan channel ini agar kami dapat menjangkau lebih banyak orang dalam menyiarkan ilmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.